Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas tentang iman, Islam, dan ihsan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Emilia Turasita Putri dari Prodi S1 Biologi. Dan selanjutnya, Saya Isminur Fauziah dari Prodi S1 Pendidikan Kimia. Saya Muhammad Syahrul Fajar Febrianto dari Prodi S1 Matematika. Nama saya Lulu Waliatur Rasyida dari Prodi S1 Pendidikan Kimia. Saya Yunita Dwi Larasati dari Prodi S1 Kimia. untuk pengertian iman, Islam, dan ihsan akan dibahas oleh Fajar. Kepadanya disilahkan. Sebelum menginjak ke pengertian iman, Islam, dan ihsan, perlu kita ketahui pada bab ini kita akan memahami tentang pengertian iman, Islam, dan ihsan. Yang kedua, terbentuknya iman, Islam, dan ihsan, dan beragam upaya untuk meningkatkannya. Serta kita akan memahami hakikat dan manfaat ibadah, macam-macam ibadah, dan syarat diterimanya ibadah. Yang pertama, pengertian iman, Islam, dan ihsan. Iman dapat diartikan dengan percaya dan kepercayaan. Artinya, menggambarkan tentang sikap mental atau jiwa dari seseorang yang mempercayai atau meyakini. Sedang arti yang kedua menunjuk pada sesuatu yang dipercayai. Sedangkan secara istilah, iman adalah mengucapkan dengan asli atau ikrar lisani, membenarkan dengan hati atau tasdikun bil qalbi, dan melaksanakan dengan segala perbuatan atau amal lugwi. Yang kedua adalah Islam. Islam menurut bahasa berasal dari kata aslam yang berarti patuh, tunduk, berserah diri. Islam adalah nama agama wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada manusia. Agama Islam berisi aturan-aturan Allah yang membahas tentang hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Islam dalam pengertian ini adalah agama yang dibawa oleh para Rasul Allah sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah ihsan. Secara etimologis, kata ihsan berasal dari ahsana yuhsinu ihsanan, yang berarti berbuat baik. Secara terminologis, ihsan berarti apabila seorang beribadah kepada Allah, seolah-olah ia melihatnya. Jika ia tak mampu melihatnya, maka ia harus yakin bahwa Allah melihat perbuatannya. Selanjutnya, proses terbentuknya iman, Islam, dan ihsan akan dijelaskan oleh rekan Berikutnya, proses terbentuknya iman, Islam, dan ihsan. Yang pertama ada fitrah ilahi. Maksud fitrah ilahi adalah fitrah Allah di sini adalah ciptaan Allah. Manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama, yaitu agama tauhid. Fitrah ini selamanya ada pada diri setiap manusia dan tidak mengalami perubahan. Kalau ada manusia yang tidak beragama tauhid, maka hal itu tidaklah wajar. Mereka tidak beragama tauhid karena pengaruh dari lingkungannya. Seperti artinya, tauhid berarti mengesahkan. Satu asal kata dengan wahid yang berarti satu, atau kata ahad yang berarti esa. Tauhid merupakan inti dari seluruh tata nilai dan norma Islam. Karenanya Islam dikenal sebagai agama tauhid, yakni agama yang mengesahkan Allah. Bahkan gerakan-gerakan pemurnian Islam dikenal dengan nama gerakan muwahhidin. Yang kedua ada hidayah. Hidayah, iman juga terbentuk melalui hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Di adalah sebab utama karena Allah tidak dapat membuat orang lain beriman tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dapat memberikan hidayah ini kepada orang yang dicintainya. Hidayah merupakan kehendak atau masyiah Allah semata. Hidayah ialah satu petunjuk yang dikarunia Allah kepada makhluk-makhluknya, baik makhluk hewani maupun insani. Menurut Syekh Muhammad Abduh, hidayah dibagi menjadi 4 tingkatan. Yang pertama, hidayatul wijdan, yang berarti berupa tindakan sederhana yang dilakukan manusia sebagai akibat langsung dari naluri dalam meraih suatu kenikmatan atau menghindar dari suatu penderitaan tertentu. Contoh, bayi ketika sakit atau lapar akan menangis. Yang kedua, hidayatul hawas, kemampuan indrawi untuk menangkap atau menerjemahkan rangsangan dari luar diri manusia. Tanpa kemampuan ini, manusia tidak dapat mampu bertahan hidup. Contohnya, kemampuan melihat, mendengar, merasakan pahit, manis, dingin, panas, dan lainnya. Yang ketiga ada hidayatul akli, kemampuan berpikir untuk memahami sesuatu fenomena, memberikan persepsi, kemampuan untuk menginterpretasikan realita atau realita yang tertangkap oleh indera. Akal dapat membantu kelemahan indera. Akallah yang menerangkan hal-hal yang tidak dijelaskan oleh indera. Akallah yang berdasarkan prinsip-prinsip nasional akan menolak, mempertanyakan, mencari sebab, atau membuat penilaian dan penafsiran terhadap hasil indrawi kita. Yang keempat ada hidayah adin. Hidayah berupa petunjuk-petunjuk ajaran agama. Agama memberikan jawaban untuk hal-hal yang tidak dapat dijawab hanya dengan pendekatan akal. Agama berbicara mengenai hakikat kehidupan, kematian, kebahagiaan, dan lain-lain. Yang kelima ada hidayah taufik. Hidayah taufik adalah kemauan dan kemampuan untuk mengamalkan hidayah. Contoh pengetahuan kita bahwa sholat itu wajib, tata cara sholat, rukun sholat, syarat syah sholat, semua itu adalah hidayah. Dilalah yang kita dapatkan melalui proses belajar. Untuk proses terbentuknya yang ketiga yaitu adanya ikhtiar ihsani. Iman yang ada dalam diri setiap muslim bersifat tidak tetap. Kadangkala bersifat lemah, kuat, bahkan suatu ketika iman kita bisa turun. Oleh karena itu, setiap muslim hendaknya mengetahui cara-cara meningkatkan iman dan berupaya mempraktekannya. Cara-cara meningkatkan iman yaitu ada 3. Yang pertama, menciptakan lingkungan yang kondusif, di mana setiap diri manusia sebenarnya memiliki potensi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu satu. Untuk mewujudkan dan untuk membuat potensi tersebut itu menjadi nyata, maka diciptakannya lingkungan yang kondusif, di mana dimulai dari pendidikan, keluarga, bahkan lingkungan sekitar yang memiliki ikatan keislaman yang sangat tinggi. Oleh karena itu, maka dari sini akan membuat fitrah tauhid kita akan menjadi berkembang dan meningkat. Cara yang kedua yaitu zikir, tafakur, dan tadabbur. Zikir yaitu selalu mengingat Allah, merenung yang bisa disebut dengan tadabbur, dan tafakur. Maka dari sini dengan zikir, tadabbur, dan tafakur, kita bisa mengingat ciptaan Allah, bahwa bagaimana cara proses Allah, bagaimana peristiwa yang terjadi di dalam alam semesta ini. Maka dari sini kita juga mengetahui bahwa Allah itu Maha Kuasa. Cara yang ketiga yaitu kita selalu mengingat mati. Dengan bagaimana cara kita mengingat mati, yaitu kita biasakan untuk bertakziah. Jika kita tidak bisa bertakziah, maka kita bisa mengirimkan surat Al-Fatihah kepada ahli kubur agar kita selalu mengingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu
bisa menciptakan manusia itu hidup dan bisa menciptakan manusia itu mati. Next. Ibadah. Hakikat ibadah. Ibadah adalah tujuan hidup. Yang sudah dijelaskan pada surat Az-Zariyat ayat 56 yang menjelaskan bahwa tugas manusia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat ibadah itu sendiri adalah melaksanakan apa yang Allah ridhoi dan cintai dengan penuh ketundukan dan perendahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah akan terwujud jika kita melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Macam-macam ibadah. Macam-macam ibadah sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah adalah perbuatan yang disyariatkan dalam Al-Quran dan hadis, seperti puasa, sholat, zakat, dan sebagainya. Ibadah ghairu mahdhah adalah perbuatan yang diniatkan untuk mendapatkan ridhonya, sehingga bernilai ibadah. Contohnya seperti belajar yang diniatkan karena Allah, maka perbuatan tersebut termasuk ibadah. Next. Selanjutnya, syarat diterimanya ibadah. Para ulama sepakat menyatakan bahwa secara umum suatu ibadah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila memenuhi dua syarat mutlak, yaitu ikhlas dan mutaba'ah ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam atau mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kedua syarat ini mesti ada dan tidak bisa dipisahkan. Bila hanya ikhlas saja namun tidak sesuai petunjuk Rasul, maka ibadah kita tidak akan diterima. Begitu pula sebaliknya. Bila ibadah yang kita kerjakan sesuai dengan petunjuk Rasul, namun tidak ikhlas, maka tidak akan diterima. Suatu ibadah baru akan diterima bila dikerjakan secara ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu dalil yang memperkuatnya adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala yang artinya, maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang salih dan janganlah ia mempersekutukannya dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Surat Al-Kahfi ayat 110. Di dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar amal itu berupa amal salih, yang maknanya adalah sesuai dengan apa yang ditetapkan di dalam agama. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada pelaku amal tersebut untuk mengikhlaskan karenanya dan tidak mengharap selainnya. Selanjutnya, kita akan memaparkan sholat itu ibadah utama dan istimewa. Keutamaan dan keistimewaan ibadah sholat, yaitu sholat adalah ibadah yang paling utama dan paling agung. Sholat adalah sebaik-baik ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Sholat telah mendapatkan keistimewaan dibandingkan dengan ibadah lainnya. Jika seorang hamba memperhatikan keistimewaan ibadah sholat tersebut, maka sungguh dia akan semakin mengagungkan ibadah sholat dan akan semakin menjaga pelaksanaannya. Beberapa keistimewaan ibadah sholat antara lain Allah Ta'ala yang langsung memerintahkan di malam Mi'raj, sholat 5 waktu namun setara dengan 50 sholat. Selanjutnya, sholat adalah syariat seluruh nabi, sholat adalah ibadah yang pertama kali dihisab pada hari kiamat, sholat adalah ibadah yang pertama kali diwajibkan setelah beriman. Allah Ta'ala juga menyebutkan ibadah sholat dengan iman. Allah Ta'ala mengkhususkan penyebutan ibadah sholat, meskipun sudah tercakup dalam makna umum sebelumnya. Keistimewaan lainnya yaitu ibadah sholat masih memiliki keistimewaan lain, yaitu diwajibkan setiap hari sebanyak 5 kali di sepanjang umur manusia. Hal ini tidaklah didapatkan pada ibadah lainnya. Ibadah puasa diwajibkan setahun sekali, demikian juga zakat. Berbeda dengan sholat yang diwajibkan setiap hari 5 waktu dan sepanjang umur manusia. Demikian pemaparan tentang ibadah utama dan istimewa dari sholat. Jadi kesimpulannya, iman, Islam, dan ihsan merupakan fondasi yang saling memiliki keterkaitan satu sama lain.
dan berbekal diri kita dengan iman, Islam, dan ihsan yang kuat agar selamat dunia akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 2 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.